Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam istimewa sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di channel YouTube SMK Islam Al-Hikmah Daulahan di playlist Beduk ya. Untuk kesempatan kali ini kami akan men-share kepada kalian semua tentang bagaimana kita mensikapi takjil atau buka puasa dan sahur ala Nabi Muhammad SAW. Kita coba meniru sedikit demi sedikit bagaimana Rasulullah SAW itu bersikap atau sunnah-sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah tentang iftar atau buka puasa dan kemudian sahur. Ya, kita pertama tentang buka puasa. Bagaimana Rasulullah SAW itu berbuka. Untuk beberapa hadis Nabi Muhammad SAW bisa kita telusuri bersama. Itu ada dalil bakiru al-iftar wa akhiru bis-sahur wa akhiru sahur. Bakiru, bergegaslah al-iftar buka puasa, wa akhiru, dan mengakhirkanlah kalian as-sahur, sahur kalian. Jadi justru untuk buka puasa Nabi Muhammad malah mensunahkan, menganjurkan untuk bergegas. Tapi bergegas dalam hal ini harus punya batasannya. Batasannya apa? Kalau memang itu sudah jatuh temponya maghrib, beduk didengungkan dan dikumandangkan maghrib, langsung saja kita kemudian bisa berbuka, menggugurkan atau membatalkan puasa itu. Dan itu sunnah. Jangan kemudian kita sok suci, sok Islam, wah kita sholat dulu, kita adzan dulu dan sebagainya. Justru malah itu tidak, ya baik, cuma untuk kesunahan Nabi Muhammad SAW justru malah menganjurkan untuk kita berbuka. Walaupun hanya sekedar minum air putih dan kemudian sama tamrun atau kurma. Itu yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah SAW dan diikuti oleh para sahabatnya. Makanya di dalam sebuah kalimah-kalimah, lafaz-lafaz tasaharu dan sebagainya itu kan ada dua kebahagiaan sebetulnya kita. Ada dua kebahagiaan. Lis-shaimi farhatan. Orang yang puasa itu punya dua kebahagiaan, farhatan. Farhatan yang pertama, farhatun li iftari, yaitu bahagiaan kita adalah ketika kita berbuka puasa. Itu bahagia. Senajan toh misalkan hanya lauk sambal, terong, kerupuk dan sebagainya, atau kolak orang Jawa itu menyebut, itu sudah bahagia sekali, senang. Orang yang rokok dan kopi, itu ketemu dengan kopi di waktu maghrib itu langsung kududang ngopi sama rokok. Nah itu adalah bagian dari kebahagiaan orang yang puasa itu. Itu mengajarkan kita semua bagaimana orang puasa juga menghormati dan menghargai apa yang ada, hidangan apa yang ada itu. Enggak harus muluk-muluk kudune ayam geprek semua dan sebagainya, dan enggak perlu. Standarnya Rasulullah justru malah hanya yang manis-manis, berbukalah yang manis-manis. Contohnya apa ya? Kurma tadi, seperti Rasulullah kurma. Untuk di negeri Indonesia, Jawa, ya kolak tadi ya, kolak, gorengan, sirup, teh, itu sudah seger. Itu adalah bagian dari kesunahan Rasulullah SAW ketika berbuka puasa. Al-iftar. Kata Gus Bahari, saya menyetir daripada dawuh beliau di suatu segmen di Mata Najwa atau narasi Najwa, itu menyebutkan orang-orang dulu, ulama soleh itu begitu sangat menghargai makanan ketika buka puasa. Nah itu harus kita ikuti. Tidak harus kemudian takjil. Takjil itu kan akar katanya adalah ajala yu'ajjilu takjil. Takjil itu sebetulnya akar kata bahasa Arab itu adalah artinya bergegas, dandango biasanya. Tapi kemudian ditransmisi di bahasa-bahasa sini, bahasa-bahasa Jawa, dikira hanya air minum dan sebagainya. Tapi sebetulnya adalah takjil itu maknanya adalah bergegas dalam berbuka puasa. Nah itu adalah amalan-amalan kesunahan ketika kita sedang berbuka puasa yang perlu disiapkan seperti itu. Nah doanya bagaimana?
doa Nabi Muhammad SAW ketika berbuka itu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ada beberapa redaksi yang ditambahi, tapi cukup di dalam Sunan Abi Dawud itu hanya Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Itu tok sudah seperti apa yang kemudian didoakan oleh Nabi Muhammad ketika memang lagi buka puasa. Dan ini saya harus kasih tahu kepada kalian, di antara 3 sabda Nabi Muhammad, di antara 3 hal yang tidak pernah ditolak doanya, itu salah satunya adalah apa? Ketika orang itu berbuka puasa. Maka ini menjadi momen penting dan harus kita ingat-ingat ketika berbuka puasa. Jangan hanya kemudian kita doa hanya Allahumma laka sumtu saja, tapi doa apa saja, hajat-hajat panjenengan semua itu bisa disertakan di situ. Karena la turaddu, tidak mungkin Allah menolak doa itu. Di antara 3 itu, yang satu adalah imam yang adil, yang kedua adalah orang yang dianiaya atau terdolimi, yang ketiga itu orang yang berbuka puasa. Nah, ini kita ambil manfaat, ambil hikmah, ambil kesempatan lah untuk berdoa di momen buka puasa. Ya, kita lanjut pembahasan lis-shaimi farhatan tadi. Sabda Nabi Muhammad ada 2 kebahagiaan tadi. Bagian pertama kita sudah bahas, farhatun inda iftari, yaitu kebahagiaan ketika kita berbuka puasa. Yang kedua, kebahagiaan apa? Farhatun inda liqa'i rabbi, kebahagiaan kita ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan amalan puasa tadi kemudian bisa bersaksi di hari kiamat kita sudah selesai rukun Islam tentang puasa itu. Inda liqa'i rabbi, itu sudah bahagia. Pol tingkat dewa ini, kebahagiaan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian terkait tentang sahur ya. Bagaimana perilaku Nabi, sikap Nabi di dalam sahur puasa terutama puasa Ramadan. Di awal tadi saya sudah sebutkan hadisnya, bakiru bil iftar wa akhirus sahur. Untuk masalah buka puasa disunahkan untuk bergegas, kemudian sahur justru malah diminta atau disarankan oleh Nabi di akhir-akhir saja, di akhir-akhir. Padahal menurut fikih sahur itu bisa dimulai di jam 12 malam, itu sudah bisa lah dikatakan sahur. Akan tapi Nabi Muhammad SAW mengingatkan atau mensunahkan sahurnya justru di akhir-akhir. Lah, akhir itu bagaimana? Akhir itu ketika kita hidup di Jawa, itu ketika musala-musala tasaharu fa innahu barokatun. Sahur itu memang di dalamnya berkah. Orang yang nggak puasa ketika nggak sahur juga tidak masalah. Ada yang kuat. Ada beberapa teman-teman yang sering melakukan amaliyah puasa-puasa di luar puasa Ramadan, Senin Kemis, Puasa Daud, Dalil Khairat, itu justru malah karena keseringan puasa itu memang sahur tidak menjadi penting. Itu juga tidak masalah. Tapi di dalam sahur itu ada keberkahan, kata Nabi Muhammad SAW, dan malah disunahkan untuk melakukan sahur di akhir-akhir puasa itu, kan begitu. Nah, untuk penjadwalan sahur yang di akhir itu kalau saya pribadi biasanya mengikuti jam-jam yang di masjid-masjid. Kalau kumandangnya itu dikumandangkan bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya arhamar rahimin. Itu sudah mepet-mepet, itu sudah mungkin sudah mau hampir 5 menit atau 10 menit mau selesai imsak. Nah, itu kita kemudian bangun tidur ya, tahajud dulu lah atau sholat sunnah dulu, kemudian baru kemudian kita sahur di waktu-waktu bija tadi. Ini kalau saya pribadi. Kalau panjenengan mungkin jam 3, jam setengah 4 ya tidak masalah. Tapi kata Nabi Muhammad SAW memang disunahkan di akhir-akhir imsak, itu justru malah disunahkan untuk kita sahur. Nah, pembahasan sahur itu kan berdampingan dengan imsak. Bagaimana sebetulnya batas maksimal kita itu imsak? Nah, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman ya, request pertanyaan, imsak itu bagaimana Bapak? Apakah adzan subuh kita masih bisa makan dan minum karena memang kita bangunnya
waktu itu. Nah, ini bisa kita bahas bersama. Jatuh tempo imsak di dalam beberapa kitab itu diriwayatkan ala qadri khamsina ayat. Pokoknya 50 ayat. Ketika orang baca ayat Al-Qur'an itu 50 ayat itu adalah kira-kira rubu, ya 15 menit imsak. Jadi ketika memang sudah waktunya adzan ya memang harus ya imsak lah, tidak boleh lagi maem tahu kemudian selilitan ya, itu memang resiko karena bangunnya telat kan gitu. Tapi makanya itu harus diantisipasi sedemikian rupa, dipersiapkan sedemikian rupa. Kalau sahur ya memang ya nggak harus mepet-mepet banget, tapi ya itu disunahkan untuk di akhir sahur itu tadi. Itu yang bisa kami sampaikan. Semoga kesempatan ini bisa semakin bermanfaat, menambah wawasan kita semua, dan kita selalu diberikan kekuatan untuk menjalankan puasa sampai dengan selesai. Mudah-mudahan seperti itu. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.